Aku harus bagaimana? Maafkan aku, Pak, Bu. Itulah akibatnya jika kamu tak pernah mau mendengar apa yang orang tua katakan, Kinan. Seperti katamu kemarin, kalau aku tak boleh mencampuri urusanmu, jadi aku tak akan ikut memikirkan masalahmu ini. Tanggung sendiri semuanya karena kamu sendiri yang sudah berbuat tanpa berpikir. Bentak Thorik dengan mata berapi. Entah apa yang Kinan lakukan, namun situasi rumah ini begitu panas. Ibu hanya menangis di pelukan bapak. Tak terlihat ibu ingin memeluk Kinan, padahal Kinan seperti sedang terpuruk. Apa yang terjadi? Tanyaku sambil melangkah masuk dan menutup pintu. Aku tak mau sampai tetangga mendengar keributan yang belakang ini sering terjadi di rumah. Sudah cukup keluarga kami jadi bahan gunjingan karena aku kembali ke rumah ini. Jangan sampai kini masalah Kinan pun jadi bahan gunjingan mereka juga. Kak Priska, tolong aku, Kak. Selama ini kakaklah yang selalu memberi jalan keluar atas semua masalahku. Tolong aku, Kak. Kinan segera berlari ke arahku kemudian berlutut di hadapanku begitu melihat aku pulang. Ya, tapi apa masalahnya, Nan? Tanyaku bingung. Bagaimana aku bisa membantu jika aku saja tak tahu masalahnya? Dia sudah membuat malu keluarga kita, Kak. Dia hamil, Kak. Dan parahnya dia tak mau mengatakan siapa bajingan yang sudah melakukan itu padanya. Bukan Kinan yang menjawab pertanyaanku, melainkan Thorik yang sejak tadi menuju tembok meluapkan amarahnya berkali-kali. Mendengar kabar itu, seketika lututku terasa lemas. Sampai tak terasa aku terduduk jatuh ke lantai. Kinan hamil, bahkan dia belum menikah. Tapi siapa lelaki itu? Apa yang semalam bicara di telepon dengan Kinan? Atau apa mungkin dia hamil oleh? Kutepis perangka buruk itu. Entah akan bagaimana jika ternyata Kinan hamil oleh lelaki yang ada di pikiranku ini. Pantas saja Thorik terlihat sangat marah dan ibu terus menangis di pelukan bapak. Rupanya kesalahan yang Kinan buat sangat fatal. Siapa, Nan? Tanyaku lirih. Namun bukannya menjawab Kinan malah terus menggeleng-gelengkan kepalanya sambil menangis. Katakan siapa lelaki itu, Kinan? Teriakku saking tak bisa lagi menahan emosi. Aku yang sudah menikah saja bahkan masih bisa mempertahankan keperawananku. Sedangkan Kinan, tak pernah lihat dia membawa pacarnya ke rumah, tahu-tahu dia membawa kabar kalau dia sudah hamil. Bantu aku, Kak Priska. Aku tidak tahu harus bagaimana. Dia, ucap Kinan menggantung. Kenapa dia? Apa dia Mas Fahrul? Tanyaku mengungkapkan kecurigaanku. Sontak semua mata melotot menatapku terkejut. Kinan, apa benar begitu? Tanya bapak. Dengan cepat Kinan menggelengkan kepalanya. Tidak, Pak, tapi bicara yang jelas, Kinan. Kalau kamu masih juga tak mau bicara, maka aku akan datangi si Fahrul sekarang juga untuk minta pertanggungjawabannya. Thorik benar-benar sudah tak dapat dikendalikan. Sebagai kakak lelaki tentu dia tak terima dengan keadaan adik perempuannya saat ini. Jangan, Kak, bukan Mas Fahrul. Tapi lelaki itu, dia tak bisa bertanggung jawab karena istrinya juga kini tengah hamil. Deg. Benar-benar aku tak menyangka. Jadi lelaki yang sudah menghamili Kinan adalah lelaki beristri. Kinan menggoda suami orang bahkan menyerahkan mahkotanya pada lelaki yang jelas tak bisa ia miliki. Benar-benar memalukan. Di mana akal sehatnya? Plak. Apa ibu tak pernah mendidikmu? Apa ibu pernah mengajarkanmu untuk menggoda suami orang? Lihatlah kakakmu saja bercerai karena orang ketiga sepertimu. Dan bisa-bisanya kamu melakukan hal itu, Kinan. Masa depanmu kini sudah hancur. Siapa yang mau menikahimu wanita yang hamil dan tak jelas siapa ayah dari bayimu itu? Ibu yang sejak tadi hanya menangis kini turut bicara meluapkan kemarahannya. Jika Kinan hamil oleh lelaki lajang, tentu kami akan mencari lelaki itu untuk minta pertanggungjawabannya. Tapi lelaki ini beristri, apa kami harus tetap minta pertanggungjawabannya sekalipun Kinan jadi istri kedua? Kalau begitu artinya dengan sengaja kami juga mendukung Kinan untuk masuk dalam kehidupan rumah tangga orang lain. Tentu itu berlawanan dengan hati nuraniku. Apa lelaki itu tahu
Tanyaku lagi pada Kinan. Entah bagaimana awalnya bapak dan ibu bisa sampai tahu kalau Kinan hamil. Tidak kak, aku belum mengatakannya. Jawab Kinan. Kalau begitu sekarang juga kamu hubungi dia dan suruh dia datang kemari. Perintahku. Aku yakin bapak dan ibu sulit mengambil keputusan, sementara Thorik akan menggunakan emosi tentunya. Makanya lebih baik aku suruh saja Kinan memanggil lelaki itu kemari. Aku ingin dengar langsung apa tanggapan lelaki itu jika tahu kalau Kinan hamil olehnya. Tapi kau untuk apa? Aku tak mau jadi istri kedua. Apa kakak akan menyuruh dia menceraikan istri pertamanya agar dia mau bertanggung jawab padaku? Aku tak habis pikir, bisa-bisanya di saat seperti ini Kinan masih tawar-menawar dan mengungkapkan keinginannya. Jika sejak awal dia tak mau jadi istri kedua, untuk apa dia melayani suami orang? Lagian aku yakin lelaki itu tak akan mau meninggalkan istrinya. Karena bagaimanapun juga, tetaplah istrinya yang terbaik bagi dia. Karena istrinya bisa menjaga kehormatannya, sementara Kinan sudah mengobrol dirinya sebelum ada pernikahan. Memang kamu yakin kalau dia rela membuang berlian di rumahnya hanya demi emas sepuhan yang dia temukan di jalanan? Biarlah, meskipun terdengar kejam tapi memang begitulah kenyataannya. Kinan harus sadar kalau bagaimanapun juga posisinya sebagai selingkuhan akan kalah oleh istri sah. Kalau begitu nikahkan aku dengan Mas Fahrul. Suruh Mas Fahrul yang bertanggung jawab karena dia juga pernah menyentuhku. Benar-benar sudah putus urat malunya Kinan itu, kini dia malah membongkar aibnya sendiri. Kinan, Bapak tak menyangka kamu serendah itu. Mendengar pengakuanmu itu Bapak justru jadi ragu kalau memang lelaki beristri itu yang menghamili kamu. Jangan-jangan justru kamu sendiri tak tahu siapa ayah dari bayi dalam kandunganmu itu. Ucap Bapak kecewa. Bahkan tatapan Bapak pada Kinan sudah penuh kebencian. Hahaha, kalau benar yang Bapak bilang itu berarti kita tak perlu repot-repot mencari siapa ayahnya. Biarkan saja Kinan menanggung semuanya sendiri. Thorik segera masuk ke kamar yang kini dihuni olehku. Dia sepertinya benar-benar tak mau tahu, apalagi kemarin Kinan sudah sempat bilang tak usah ikut campur urusannya. Bapak juga turut mengajak ibu yang masih menangis ke kamar. Semuanya begitu marah pada Kinan. Namun aku yakin, sikap mereka seperti itu bukan berarti mereka tak peduli. Mereka hanya ingin memberi pelajaran pada Kinan agar Kinan sadar kalau yang ia lakukan itu salah. Aku tak bisa mengikuti yang lainnya untuk pergi juga. Aku justru takut Kinan yang sedang tertekan malah melakukan hal nekat. Itulah kenapa kami semua selalu mengingatkan Munan. Tapi kamu selalu saja menganggap ucapan kami hanya ocehan tak penting. Jika sudah begini kamu juga yang rugi. Meminta tanggung jawab pun pada lelaki itu belum tentu dia mengaku. Yang ada kakak yakin dia akan mengelak. Kakak tak ingin tahu kamu sudah tidur dengan berapa pria dan apa itu termasuk Mas Fahrul atau tidak. Tapi kakak harap kamu kapok dan tak akan mengulanginya lagi. Nasihatku terpaksa. Meskipun tadinya tak akan peduli lagi, tapi aku sadar kalau kami saudara kandung dan aku anak tertua. Jadi mau tak mau aku tetap akan ikut campur. Lalu siapa yang akan menikahiku, Kak? Aku malu kalau perut ini semakin membesar dan aku masih belum menikah. Tanya Kinan sedih. Kalau itu ya kakak tak tahu, memang kamu adalah lelaki yang sekiranya mau menikahimu dalam kondisi hamil seperti ini. Mas Fahrul, Kak. Aku yakin jika Kak Priska yang minta Mas Fahrul pasti mau menikahiku. Bukankah Mas Fahrul sangat mencintai kakak? Semenjak permintaan Kinan yang tak masuk akal itu dia ucapkan, aku selalu berusaha untuk menghindar darinya. Bahkan Thorik pun sampai sudah tak menegur Kinan seminggu ini. Ibu sampai sakit memikirkan masalah Kinan. Ibu pasti malu jika nanti orang-orang tahu kalau putri bungsunya hamil tanpa suami. Bapak bingung harus mengusahakan apa untuk Kinan, karena bapak sendiri yakin kalau Kinan sebetulnya tidak tahu siapa ayah dari bayi dalam kandungannya. Bapak sering kali termenung sendiri, dan saat aku hampiri pasti bapak bilang kalau bapak gagal mendidik anak. Bapak gagal sebagai orang tua. Sebetulnya demi orang tuaku, aku sempat kepikiran untuk coba bicara pada Mas Fahrul. Jika memang Mas Fahrul ternyata pernah tidur dengan Kinan,
maka tak ada salahnya aku mintai pertanggungjawabannya. Tapi itu bukan hal mudah, karena Mas Fahrul juga tak mungkin mengaku begitu saja. Hingga sebulan berlalu dan sidang perceraiku akhirnya selesai. Hakim mengabulkan gugatanku dan kini statusku resmi seorang janda. Selama sidang Mas Fahrul tidak datang sama sekali, kuanggap dia akhirnya setuju kalau kami bercerai. Sepulang dari persidangan, aku yang ditemani oleh Bapak dan Torik yang sebagai saksi segera beristirahat. Kami menceritakan mengenai putusan sidang dan ibu bersyukur masalahku akhirnya selesai. Ibu doakan semoga kelak kamu mendapatkan suami yang sangat baik dan mencintaimu setulus hatinya ya Pras. Ucap ibu memelukku. Terima kasih Bu, tapi sepertinya itu akan butuh waktu lama karena aku juga tak terpikir untuk menikah lagi. Ngomong-ngomong Kinan mana Bu? Tanyaku pada ibu karena tak melihat dia sejak tadi. Padahal sudah sebulan ini aku tak pernah menanyakan mengenai Kinan. Dan yang aku tahu Kinan selalu ada di rumah jika siang hari. Dia mana ada di rumah Pres jika siang begini? Jawab ibu sambil menunduk. Rupanya dugaanku salah. Kinanku kira sudah berubah dan merenungi kesalahannya. Tapi ternyata tetap saja dia kelayapan padahal dia tahu kalau dia sedang hamil muda. Bapak sudah angkat tangan Pres dengan dia. Kalau saja ada lelaki yang mau menikahinya tak peduli siapa dia, akan Bapak nikahkan. Yang terpenting kita tak harus menanggung malu saat perutnya mulai membesar. Kata Bapak pasrah. Aku dan yang lainnya belum mengomentari ucapan Bapak karena tiba-tiba terdengar suara mobil yang berhenti di depan rumah kami. Ke-28, berniat menjebak. Awalnya ku kira itu Mas Fahrul, karena jenis mobilnya sama. Tapi saat menengok plat nomornya ternyata bukan. Kami semua menanti siapa kira-kira yang turun dari mobil tersebut. Rupanya seorang pria muda yang usianya sekitar seusiaku. Dia turun dari pintu kemudi kemudian berjalan cepat membuka pintu di sampingnya. Dan yang keluar dari pintu satunya ternyata Kinan sambil tersenyum genit pada pria tersebut. Kinan segera menggendeng mesra lengan pria tersebut dan mengajaknya masuk. Aku dan Torik saling melirik, aku yakin pemikiranku dan Torik sama. Apa itu lelaki yang sudah menghamili Kinan? Wah, kebetulan sekali semuanya ada di rumah. Aku jadi bisa sekalian mengenalkan calon suamiku ini pada semuanya. Ucap Kinan percaya diri. Dia langsung masuk dan mengajak pria itu duduk tanpa menyuruhnya untuk bersalaman dulu dengan bapak dan ibu. Apa maksudmu Kinan? Tanya bapak membentak. Tahu usah marah-marah Pak. Kenalkan ini Mas Roni, dia mau bertanggung jawab atas anaknya yang kini ada di perutku. Kami akan segera menikah Pak. Jelas Kinan dengan bangganya. Miris aku melihat tingkah Kinan, dia sudah melakukan kesalahan tapi seperti tak melakukan apapun. Begitu juga dengan lelaki di sampingnya. Jadi kamu yang sudah menghamili adikku bajingan? Bentak Torik seraya menghampiri lelaki bernama Roni itu dengan emosi. Bahkan sebelah tangan Torik sudah mengepal. Untungnya aku berhasil menahan Torik. Mendengar itu aku justru curiga. Saat itu Kinan bilang kalau lelaki yang menghamilinya memiliki istri. Tapi lelaki ini seperti tak ada beban sama sekali saat Kinan bilang anak yang di dalam rahimnya itu adalah anaknya. Maaf, tapi aku akan bertanggung jawab. Jawab Roni tertunduk. Awalnya dia sama seperti Kinan, mengangkat wajahnya tanpa ada rasa bersalah. Namun sepertinya ia mulai takut dengan Torik. Apa kamu lajang? Maksudku apa kamu belum pernah menikah? Tanyaku memastikan. Aku yakin yang lain tak ada yang ingat dengan cerita Kinan soal lelaki yang menghamilinya. Tentu aku masih lajang, kekasihku ya hanya Kinan. Dan sekarang karena Kinan sudah mengandung benih cintaku, maka aku sebagai lelaki akan bertanggung jawab. Jawab Roni percaya diri. Dugaanku ternyata benar. Kinan selama ini pergi untuk mencari lelaki yang bisa ia jadikan suami demi menutupi aibnya. Aku melirik bapak dan bapak terlihat geleng-geleng kepala. Bapak sepertinya juga sadar kalau lelaki ini bukanlah lelaki yang sebenarnya menghamili Kinan. Kamu yakin akan menikahi Kinan? Tanya bapak ragu.
Tentu Pak, sebagai lelaki aku akan bertanggung jawab. Tapi maaf, karena Kinan sudah hamil sepertinya kita tak perlu membuat pesta yang besar. Sederhana saja, yang terpenting orang tahu kalau Kinan punya suami. Entah benar atau tidak lelaki ini mencintai Kinan, namun aku merasa ada yang janggal. Kami semua duduk bersama dan membicarakan soal pernikahan Kinan. Sampai akhirnya diputuskan kalau 1 minggu lagi mereka akan melangsungkan pernikahan. Kami tak ada yang berani membahas mengenai pria beristri itu. Aku mengerti, pasti bagi bapak yang terpenting Kinan menikah dan ada yang akan bertanggung jawab atas hidupnya. Horik sempat mempertanyakan mengenai pekerjaan Roni, namun Kinan yang menjawab. Katanya Roni kini tengah menjalankan usaha propertinya. Meskipun masih merintis, tapi Kinan bilang Roni sudah mapan. Mapan dalam hal apa aku tak tahu, namun begitulah kata Kinan. Setelah mendapat keputusan, Roni pamit untuk pulang. Kinan mengantar Roni sampai mobilnya pergi dan hilang dari pandangan. Kami masih tetap di posisi kami semula karena merasa masih ada hal yang harus dibicarakan dengan Kinan. Loh, kenapa masih berkumpul? Kan rapat keluarganya sudah selesai. Tanya Kinan sambil merapikan rambutnya yang tak kusut. Duduk Nan, masih ada yang perlu kita bahas. Suruhku tanpa mau menatapnya. Kinan berlenggok melewati aku kemudian duduk di sofa. Apa benar Roni yang menghamili kamu? Tanyaku lagi. Sebagai wanita jelas seharusnya dia tahu tak sembarangan menikah dengan lelaki apalagi dalam kondisi hamil. Bagaimana kalau ternyata Roni bukan ayah dari bayi itu dan seiring berjalannya waktu Roni akan tahu? Apa Kinan berpikir sampai ke sana atau tidak? Sudahlah Kak Priska, tak penting siapa ayah biologis anak ini. Yang penting kan sudah ada yang mau menikahiku. Keluarga kita tak akan malu dan aku juga jadi tak perlu pusing memikirkan uang karena nanti ada suamiku yang memberiku uang. Aku sudah membuat semuanya menjadi mudah, kenapa harus dipersulit? Benar kan Kinan itu pikirannya dangkal, yang dia mau hanya senang tanpa memikirkan dampaknya. Oh iya, mengenai biaya juga tak perlu khawatir. Kak Priska dan Kak Torik bahkan bapak tak akan kurepotkan. Cukup hadir dalam pernikahanku nanti saja dan tak usah banyak bicara. Sudah aku capek ingin tidur siang dulu. Calon pengantin kan harus menjaga kulitnya agar nanti tak kusam saat hari pernikahan tiba. Kinan melangkah pergi masuk ke kamar. Di sini bapak tak bisa tegas sejak awal. Entah karena bapak pusing dan sudah jengah atau memang bapak tak berani bertindak tegas pada anaknya. Sementara ibu hanya bisa menangis karena terluka melihat anak yang telah dilahirkannya ternyata seperti itu. Syukurlah kalau dia tak akan merongrong kita masalah biaya. Tak usah dipikirkan lagi Kak, yang terpenting Kinan segera menikah dan memiliki suami yang akan bertanggung jawab atas dirinya. Betul Priska, biarkan saja. Bapak juga sudah tak bisa berbuat apa-apa lagi. Hari demi hari terasa begitu cepat berlalu, aku tetap dengan kesibukanku. Bekerja di rumah Wulan menjaga ibunya. Setiap aku pulang bekerja, pasti saja Roni ada di rumah. Alasannya mempersiapkan pernikahan. Yang aku heran, sudah mendekati acara kenapa orang tua Roni tak juga datang. Bagaimanapun juga seharusnya dilakukan lamaran dulu sebelumnya. Aku sudah sempat bertanya pada bapak, tapi bapak bilang kalau orang tua Roni ada di kampung dan baru akan datang saat hari pernikahan nanti. Aku menjelaskan pada bapak kalau tetap seharusnya ada pihak dari keluarga Roni yang datang atau minimal telepon. Lagi-lagi bapak bilang yang terpenting Kinan menikah dan punya suami. 2 hari lagi pernikahan Kinan, dan malam ini di rumah sudah mulai ramai oleh saudara bapak dan ibu yang sengaja diberitahu. Aku yang baru pulang kerja segera ikut bergabung dengan yang lainnya. Priska, kamu juga jangan terlalu lama menjanda. Cepatlah cari suami lagi kemudian menikah dan punya anak. Nanti bisa-bisa Kinan mendahului kamu memiliki anak. Kata salah satu kerabat jauh ibu. Beginilah jika keluarga jauh sedang berkumpul. Saat masih gadis yang ditanya sudah punya pacar atau belum. Ketika sudah punya pacar ditanya kapan akan menikah. Dan setelah menikah mereka akan bertanya lagi kapan akan punya anak. Seolah pertanyaan itu tak akan ada habisnya. Kenapa tak sekalian saja mereka tanya kapan aku akan menghadap Sang Pencipta? Kesal aku setiap kali ditanyakan hal seperti itu.
Ya biarlah Bude, itu berarti Kinan sudah lebih dulu dipercaya untuk memiliki anak. Jawabanku asal. Priska, ada tamu di depan. Tapi kalau tak salah dia mantan suamimu ya? Kata anaknya Bude yang juga akan menginap di rumahku malam ini. Aku segera berdiri untuk memeriksa, masa iya Mas Fahrul datang kemari. Kami kan sudah tak ada urusan apa-apa lagi. Aku segera ke depan, dan benar saja. Di teras sudah ada Mas Fahrul ditemani saudaraku yang lain. Ada apa, Mas? Di rumahku sedang banyak keluarga jauh, jadi jika tak penting sebaiknya kamu pulang saja. Usirku tanpa basa-basi. Saudaraku yang tadi menemani Mas Fahrul segera menjauh. Dia seperti mengerti kalau aku tak mau menerima Mas Fahrul di rumah ini. Maaf Priska, tapi aku kemari bukan untuk menemuimu. Aku sudah janjian dengan Kinan. Deg, apa aku tak salah dengar? Untuk apa Mas Fahrul dan Kinan janjian? Ini juga Kinan kenapa sih sudah mau menikah malah berani membuat janji dengan lelaki lain? Mas Fahrul sudah datang. Ayo Mas bicara di mobil Mas saja. Kinan yang tiba-tiba keluar segera mengajak Mas Fahrul pergi. Mas Fahrul juga mengikuti ajakan Kinan begitu saja. Aku yakin ada sesuatu yang mereka sembunyikan. Setelah melihat mereka masuk ke mobil, dengan terpaksa aku mengendap-endap untuk menguping pembicaraan mereka. Aku harus tahu ada urusan apa mereka. Ini sisa uangnya, aku sudah memenuhi semua permintaanmu Kinan. Jadi tolong tepati janjimu. Bagaimanapun caranya kamu harus bisa membuat Priska kembali padaku. Aku melotot sambil menutup mulut karena terkejut dengan yang aku dengar. Apa Kinan memeras Mas Fahrul dan menggunakan uang tersebut untuk biaya pernikahannya? Makanya Kinan bilang kami tak perlu memikirkan soal uang. Jahat sekali Kinan sudah menggunakan aku untuk mengambil keuntungan sendiri. Tenang saja, nanti saat pernikahanku tiba Mas pokoknya harus datang. Tapi jangan dengan Deva, aku akan membuat Kak Priska jatuh ke pelukan Mas dan satu pesanku. Jangan sia-siakan kesempatan ini. Lakukan apa yang Mas Fahrul belum pernah lakukan pada Kak Priska. Bila perlu buat Kak Priska hamil sepertiku sehingga tak akan ada alasan lagi dari Kak Priska untuk menolak Mas Fahrul. Ceklek. Apa-apaan kalian ini? Sungguh jahat. Kalian berniat menjebakku. Kakak tak menyangka jika adik yang dulu sangat kakak sayangi kini malah dengan tega memanfaatkan kakak demi mengambil keuntungan. Bagus saja aku sudah dengar semuanya. Jangan harap semua itu akan terjadi. JEDR. Ku banting pintu mobil yang tadi ku buka kemudian aku segera masuk ke kamar. Priska tunggu. Bukan begitu maksudku. Teriak Fahrul. Aku tak memperdulikannya, aku segera mengunci diri di kamar. Dalam tangisku aku berpikir, harus pergi kemana aku? Aku bahkan jadi tak ingin menghadiri acara pernikahan Kinan nanti. Aku yakin Kinan tetap akan menjalankan rencana jahatnya padaku meskipun dia tahu kalau aku sudah mengetahuinya. Sejak aku masuk ke kamar, banyak orang yang terus mengetuk pintu kamar memanggil namaku. Mereka pasti lihat kalau tadi aku marah pada mantan suami dan juga adikku. Aku tiba-tiba ingat Wulan, kuhubungi Wulan secepatnya. Ya Mbak Priska, bagaimana persiapan acaranya, apa lancar? Tanya Wulan di seberang telepon. Dia memang tahu kalau aku tengah sibuk menyiapkan hari pernikahan adikku. Wulan, apa boleh aku tinggal di rumahmu? Aku akan bekerja 24 jam asalkan kamu mengizinkan aku untuk tinggal di rumahmu. Pintaku pada Wulan. Meskipun malu namun ku kesampingkan itu, yang terpenting aku bisa pergi dari rumah ini dan akan kembali jika Kinan sudah dibawa oleh suaminya. Aku bahkan tak ingin menghadiri acara pernikahan Kinan. Terserah keluarga yang lain mau menganggapku bagaimana, yang pasti mereka tak akan tahu dan mengerti rasa sakit hati yang aku rasakan ini. Tapi kenapa Mbak? Apa ada masalah? Tanya Wulan. Dia belum menjawab pertanyaanku. Kalau kamu mengizinkan aku tinggal di rumahmu, aku akan ke sana sekarang juga. Nanti ku ceritakan saat kita sudah bertemu. Jelasku tak mau berlama-lama. Baiklah Mbak Priska. Datang saja kemari,
Ada satu kamar kosong di belakang dekat kamar Bibik. Mbak Priska bisa menggunakan kamar itu. Aku bernafas lega karena Wulan akhirnya mengizinkan aku tinggal di rumahnya. Mungkin ini yang terbaik untuk hidupku. Yang terpenting aku tak akan bertemu lagi dengan Kinan atau Mas Fahrul. Aku segera berkemas, ku bawa semua barang-barangku tanpa terkecuali. Sebetulnya aku bisa saja cari rumah kontrakan, hanya rasanya itu malah akan memakan biaya banyak sementara aku harus berhemat. Tinggal di rumah Wulan pun sepertinya akan nyaman meskipun waktuku hanya akan habis untuk bekerja. Kubuka pintu kamarku sambil mendorong koper. Semua orang yang ada segera menengok dan menatap aku. "Priska, mau kemana kamu?" tanya ibu. Ibu segera menghampiri aku. Kupeluk tubuh ibu dengan air mata yang masih mengalir. "Maafkan aku, Bu. Aku sepertinya tak bisa lagi tinggal di rumah ini. Tolong ibu mengerti, aku juga tak bisa hadir di acara pernikahan adik yang sudah memanfaatkan aku demi mendapatkan uang. Aku butuh ketenangan, Bu, dan aku memilih untuk pergi." "Ada apa ini, Priska? Tak bisakah kamu menahannya demi bapak dan ibu?" pinta bapak. "Maaf, Pak. Kali ini aku akan egois. Ini pernikahan Kinan dan tak ada sangkut pautnya sama sekali denganku. Aku mohon izin untuk pergi. Aku janji aku akan sering menjenguk bapak dan ibu."